Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anam Jahatid dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala hal dan selalu dilapangkan dan dimudahkan rezeki. Hari ini saya mau membuat video tentang manfaat perempelan ya teman-teman. Perempelan tunas air yang ada pada tanaman cabai saya ya. Jadi ini tanaman cabai saya yang saya rempel habis tunas airnya, dan juga ada tanaman cabai saya yang kami sisakan untuk tunas airnya. Jadi mayoritas di tanaman kami itu tunas air kita sisakan 2 atau 1. Jadi ini 1 ya teman-teman, ada yang 2 jadi 3 batang, ada yang 1 batang seperti ini. Jadi setelah saya rempel dan saya bedakan, ternyata dari buahnya itu berbeda teman-teman. Jadi dari pertumbuhan dan buahnya berbeda. Banyak yang mana kan seperti itu. Untuk menurut saya pribadi ya teman-teman, itu banyak yang tidak kami sisakan untuk tunas airnya seperti ini. Jadi buahnya seperti ini ya teman-teman. Ini 1 ya, ini 1 batang, dan ini alhamdulillah buahnya cukup lebat dan tidak berhenti di buah, di calon buahnya juga banyak seperti ini. Ini buah besar, ini ada buah besar ya teman-teman, ini ada buah besar, ada yang sudah mau menjadi buah, dan ada yang sedang berbunga, dan ada calon bunga seperti ini. Alhamdulillah cukup lebat ya teman-teman, cukup lebat, dan bunganya juga banyak dan tidak mudah rontok ya. Obat yang kami gunakan ya yang kemarin kita buatkan video tersebut ya teman-teman. Kita pernah juga membuatkan video tentang obat supergen ya teman-teman, yang kita gunakan untuk penyertaan untuk di masa generatif atau di masa pembuahan seperti ini. Jadi kembali ke pertumbuhan dan perempelan ya teman-teman. Dan ini yang ketika ini yang tadi ya teman-teman, ini buah yang kita rempel dan kita tidak sisakan pada tunas air, karena pada dasarnya ketika tidak disisakan itu nutrisi yang ada di dalam tanah ini yang kita berikan, yang kita kocorkan, yang kita kasih pupuk susulan, dan yang kita kasih dolomin ini langsung kemakan tanpa ada pembagi langsung ke atas ini. Jadi langsung ke atas dan langsung tersampaikan pada bunga dan buah seperti ini teman-teman. Jadi tanamannya juga alhamdulillah sehat dan bunganya tidak mudah rontok seperti ini ya teman-teman. Dan ini untuk yang kita tidak sisakan pada tunas air seperti ini ya teman-teman. Diusahakan kalau teman-teman nanam di musim penghujan itu diusahakan dirempel seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa membantu atau fotosintesis, tidak mudah terserang busuk batang ya teman-teman. Intinya seperti itu. Dan untuk yang kedua, ini yang kita sisakan untuk tunas airnya. Ini yang kita sisakan untuk tunas airnya. Dan yang kita sisakan untuk tunas airnya seperti ini. Buahnya menurut kami kurang begitu lebat. Karena apa? Dan untuk batangnya pun itu tidak sebesar yang kami sisakan hanya 1. Jadi ini yang kami sisakan 1 sudah 1 jempol ya teman-teman. Dan untuk yang kami sisakan tunas airnya itu tidak besar teman-teman, hanya jentik ya teman-teman, hanya 1 jentik ini.
dan seperti itu. Dan buahnya, untuk buahnya ini seperti ini, dan untuk buahnya tidak begitu lebat seperti ini, tapi bunganya banyak. Dan ini yang kita rempel satu itu bisa dua-dua seperti ini, ini dua ya, ada dua seperti ini yang sisakan satu, dan ini yang satu. Ini mayoritas buahnya satu, tapi ada yang dua. Ini ada yang dua, tapi mayoritas setiap tangkai itu hanya satu buah. Ini yang kami alami pada tanaman kami ya teman-teman, dari tanaman kami sendiri, bukan tanaman orang lain ya teman-teman. Jadi untuk menurut saya pribadi lebih suka yang satu daripada yang dua seperti ini, karena menurut kami untuk buahnya itu lebih banyak yang kita tunas air kita bersihkan, biar terfokus untuk pada buah ya, pada pembuahan. Kalau yang dua seperti ini yang kita sisakan itu bunganya cenderung kurang lebat, tapi ini di awal ya teman-teman, nggak tahu nanti untuk di perjalanan kok banyak yang tunasnya dua ya, saya juga nggak tahu. Tapi ini di lahan kami ini baru mau mulai panen ya teman-teman. Ini baru mulai main, kemarin sudah mulai panen, kita kurang lebih 2 kilo ya, kurang lebih 2 kilo kita sudah dapatkan, dan kemungkinan untuk besok kita akan mulai panen lagi, kemungkinan akan bertambah. Seperti itu untuk perbedaan perempelan pada tunas air ya teman-teman. Perempelan pada tunas air yang kami sisakan dan tunas air yang tidak kami sisakan. Untuk perbedaannya juga buahnya dan untuk batangnya juga berbeda, dan otomatis teman-teman nanti biasanya kalau di kami itu ketika hanya satu itu kemungkinan besar itu hanya tinggi, jadi nanti pohonnya akan mau menjadi tinggi dan buahnya juga cenderung banyak karena batang terfokus untuk memberikan sebuah nutrisi dan makanan hanya satu, tidak terbagi seperti ini ya teman-teman. Itu menurut kami perbedaan yang kami rempel pada tunas air yang kami sisakan dan yang kami tidak sisakan seperti ini. Untuk bunganya ini mayoritas yang satu ya teman-teman, yang satu seperti ini bunga, ini buahnya, dan alhamdulillah untuk serangan hamanya bersih ya teman-teman. Dan untuk hati-hati teman-teman petani semuanya, ketika di tempat kami itu untuk saat ini mengalami musim ekstrim, bisa dikatakan musim ekstrim itu sering terjadi hujan malam, kadang dari sore sampai besok pagi itu baru reda seperti itu. Jadi untuk teman-teman, untuk antisipasi hal tersebut, yang saya aplikasikan pada lahan kami dan tanaman kami itu, untuk intensitas penyepraiannya diusahakan 3 hari sekali, supaya apa? Supaya hama tidak menyebar pada buah yang lain dan tanaman yang lain. Dan alhamdulillah untuk layu fusarium juga aman alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk pemberian dolomit ya, kita juga sudah pernah memberikan video ya teman-teman. Ini kita memberikan pupuk dolomit ini untuk mengantisipasi ngedropnya atau penurunan pada pH tanah ya teman-teman, biar pH tanahnya bisa stabil dan harapannya tanaman pada yang kita tanam itu bisa aman. Seperti itu perbedaan yang kami rasakan pada perempelan tunas air yang kita bersihkan dan yang kami sisakan.
Seperti itu, semoga video ini bisa membuat edukasi buat para petani dan bisa bermanfaat ya teman-teman, bisa bermanfaat buat teman-teman supaya teman-teman untuk bertaninya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dari kami, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan supaya video kami terus berkembang dan terus bisa membagikan sebuah edukasi buat teman-teman Anam Jaya Tani. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.